Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, kita diberikan rizki untuk bertemu lagi dengan bulan Ramadan. Bulan yang mulia di mana pintu-pintu kebaikan dibuka selebar-lebarnya. Oleh karena itu, semoga dengan datangnya bulan Ramadan kali ini kita bisa melakukan ibadah dengan baik, sehingga kita bisa keluar dari bulan Ramadan menjadi pribadi yang lebih bertakwa. Agar kita bisa menjalani bulan Ramadan dengan baik, tentu saja kita harus mempersiapkan diri dengan baik. Salah satu hal yang harus kita persiapkan tentu saja kondisi kesehatan kita, khususnya pada pasien dengan diabetes mellitus. Ada hal-hal yang harus diperhatikan agar saat menjalani ibadah puasa Ramadan kita bisa menjalankan ibadah dengan baik. Secara umum, diabetes itu merupakan suatu kondisi di mana tubuh mengalami gangguan untuk melakukan metabolisme gula, sehingga ketika kita periksa gula darah pasien pada penderita diabetes mellitus itu lebih tinggi dibandingkan dengan orang normal. Hal-hal tersebut tentu saja menyebabkan dampak yang besar ketika pasien menjalani ibadah puasa Ramadan. Pada orang normal, ketika kita makan, maka makanan yang masuk ke dalam tubuh kita akan diubah menjadi glukosa atau gula darah. Kemudian gula darah itu merupakan sumber makanan utama bagi sel-sel tubuh kita. Gula darah itu akan dimasukkan ke dalam sel oleh suatu hormon yang dinamakan insulin. Ketika kadar glukosa darah sudah mencukupi sebagai sumber energi tubuh, maka sisa-sisa glukosa tersebut bisa disimpan oleh tubuh menjadi cadangan glukosa yang disebut glikogen. Glikogen itu disimpan di dalam sel hati dan di dalam sel otot. Ketika pasien menjalankan puasa Ramadan, kemudian pasien mengalami kondisi tidak masuk makanan sejauh kurang lebih 14 jam. Dalam kondisi seperti itu, tubuh akan menggunakan cadangan gula darah di sel hati dan sel otot sebagai sumber tenaga. Pada kondisi puasa yang berkepanjangan lebih dari 12 jam, biasanya cadangan gula darah di dalam sel otot dan sel hati tidak mencukupi, maka tubuh bisa mengambil sumber energi dari tempat yang lain, semisal sel lemak, di mana tubuh akan mengubah sel-sel lemak menjadi badan keton yang bisa menjadi sumber energi alternatif selain dari glukosa. Pada pasien dengan diabetes mellitus terjadi gangguan di mana tubuh tidak bisa melakukan proses-proses normal seperti yang disebutkan sebelumnya. Pasien dengan diabetes mellitus biasanya memiliki resistensi insulin. Sel-sel tubuh menjadi tidak peka terhadap insulin. Oleh karena itu, tubuh kesulitan untuk memasukkan gula darah ke dalam sel, meskipun kadar gula darah sebenarnya berkecukupan atau malah lebih. Pada kondisi diabetes yang lebih lanjut, jumlah insulin juga sudah mulai menurun, sehingga akan menyebabkan gula darah juga semakin meningkat. Kemudian untuk menjaga agar gula darah tetap stabil, pasien diharuskan minum obat-obat gula agar metabolisme gula darah itu menjadi baik. Oleh karena itu, ketika terjadi perubahan pola makan pada kondisi puasa, tentu saja asupan makanan yang berkurang dalam waktu yang signifikan akan menyebabkan resiko yang pertama, terjadinya hipoglikemi atau gula darah yang menurun. Ketika biasanya orang-orang Indonesia makan 3 kali sehari, namun saat puasa pasien hanya makan pagi, pada saat sahur itu pun waktunya juga jauh lebih awal, dan makan malam pada saat berbuka. Ketika asupan nutrisi tidak terpenuhi dengan baik,
kemudian obat-obatan juga tidak diatur dengan baik, maka risiko terjadinya penurunan kadar gula darah atau hipoglikemi akan meningkat. Di samping itu, pengaturan pola makan juga penting, terutama pada saat berbuka dan sahur. Pada saat berbuka, ketika kita sudah berpuasa selama 14 jam, tentu saja ada keinginan kita untuk makan dalam jumlah yang lebih banyak dibanding biasanya. Namun pada penderita diabetes, ketika porsi makan tidak diatur, maka hal itu tentu saja bisa menyebabkan lonjakan gula darah yang tinggi atau kita sebut hiperglikemi. Dan kondisi hiperglikemi, gula darah yang tinggi ini pun juga tidak bagus untuk tubuh dalam jangka panjang. Kemudian selain adanya hiperglikemi, kadang-kadang pada pasien-pasien diabetes yang puasa lama, pembentukan badan keton yang terlalu banyak tadi juga bisa menyebabkan gangguan yang lebih berat pada penderita diabetes. Oleh karena itu, pasien-pasien diabetes, apalagi yang sebelumnya gula darahnya belum terkontrol, pola makan tidak teratur, dan kemudian pasien berpuasa tanpa persiapan yang baik, pasien-pasien tersebut berisiko untuk mengalami kejadian yang dinamakan ketoasidosis diabetes, dan itu merupakan hal yang berbahaya pada penderita diabetes. Selain itu, kita juga tahu bahwa ketika kita berpuasa, kita tidak ada asupan cairan yang cukup dari pagi sampai malam, sehingga risiko dehidrasi, kekurangan cairan juga akan lebih besar pada pasien-pasien diabetes. Dan dari penelitian juga menunjukkan bahwa pasien-pasien diabetes yang berpuasa, apalagi yang diabetes sebelumnya tidak terkontrol, memiliki risiko terjadinya kejadian trombosis atau sumbatan di pembuluh darah dimanapun di dalam tubuh. Oleh karena itu, dengan kita mengetahui komplikasi-komplikasi yang mungkin muncul pada pasien diabetes yang menjalani puasa, maka kita benar-benar harus mempersiapkan diri dengan baik agar kita bisa menjalankan ibadah puasa dengan baik dan meminimalkan risiko komplikasi yang akan muncul tersebut. Lalu, apakah pasien diabetes boleh berpuasa? Jadi untuk menjawab pertanyaan tersebut, semua pasien diabetes sebaiknya sebelum menjalankan ibadah puasa harus berkonsultasi dulu dengan dokter. Dari sana kita bisa menilai seberapa besar resiko pasien tersebut akan mengalami komplikasi ketika pasiennya menjalankan ibadah puasa Ramadan. Kita bisa menilai dari beberapa parameter, dari kadar gula darahnya, dari keluhan-keluhan yang dirasakan, dari obat-obatan apa saja yang dikonsumsi oleh pasien. Dari situ kita bisa menghitung resiko terjadinya komplikasi yang tadi sudah disebutkan. Pada pasien-pasien dengan resiko yang ringan, tentu saja pasien tersebut boleh melakukan ibadah puasa Ramadan. Namun, pada kondisi-kondisi tertentu di mana ternyata resiko terjadinya komplikasi itu tinggi, biasanya dokter akan menyarankan pasien untuk sementara tidak berpuasa terlebih dahulu sampai kondisinya bisa lebih stabil. Kemudian untuk resiko sedang, relatif resikonya lebih kecil, pasien boleh berpuasa, namun tentu saja pengawasannya juga harus lebih ketat agar meminimalkan kejadian komplikasi tersebut. Tentu saja satu pasien dengan pasien yang lain akan berbeda-beda, maka dari itu konsultasi kepada dokter pribadi itu menjadi hal yang penting dilakukan untuk menjaga terjadinya komplikasi tersebut bisa kita cegah. Kemudian setelah kita mengetahui resiko kita ketika menjalani ibadah puasa, tentu saja ada persiapan-persiapan lain yang kita lakukan. Dimulai dari kebutuhan nutrisi, di mana memang untuk aktivitas sehari-hari kita pasti membutuhkan energi, dan energi itu kita dapatkan dari nutrisi yang kita makan. Kebutuhan energi pada pasien berpuasa itu relatif hampir sama dengan kebutuhan pasien di luar bulan puasa.
Jadi tetap kita harus mencukupi nutrisi yang masuk. Rata-rata kebutuhan kalori di antara 1.200 sampai 2.000 kilokalori, namun itu sangat tergantung dengan berat badan, sangat tergantung juga dengan aktivitas-aktivitas yang rutin dilakukan oleh pasien. Dan ketika sebelum bulan puasa kita makan 3 kali sehari, makan pagi, makan siang, dan makan malam, pada saat bulan puasa kita bisa memodifikasi agar asupan nutrisi tetap bisa kita cukupi meskipun waktu makannya sedikit kita ubah. Makan sahur itu merupakan makan yang penting, apalagi pada pasien diabetes mellitus. Jangan sampai pasien meninggalkan sahur karena itu merupakan bekal yang dibutuhkan oleh pasien untuk menjalani puasa dalam 14 jam berikutnya. Kemudian makan berbuka kita seperti makan sore, namun tetap harus diperhatikan bahwa makan berbuka jangan dijadikan ajang balas dendam, karena seharian sudah tidak makan apapun, kemudian kita makan banyak sekali, hal tersebut akan rentan menyebabkan gula darah melonjak tiba-tiba. Kemudian kita juga harus memastikan asupan zat gizinya juga seimbang. Kita lihat, kita harus memastikan ada kandungan karbohidrat sebagai sumber energi utama, ada kandungan protein, kemudian ada kandungan lemak yang disarankan, terutama lemak yang tidak jenuh. Secara porsi, karbohidrat sebagai sumber energi utama disarankan sekitar 50% dari porsi kita makan. Karbohidrat contohnya seperti nasi putih. Dan disarankan dalam pemilihan karbohidrat ini, jika memang kita bisa memilih karbohidrat dengan kandungan indeks glikemik yang rendah. Indeks glikemik rendah itu artinya ketika kita makan makanan tersebut, maka kenaikan gula darah itu tidak akan terjadi dalam waktu yang cepat, tapi secara bertahap. Ada beberapa makanan dengan kandungan indeks glikemik yang rendah seperti beras merah atau beras hitam atau oatmeal atau kacang-kacangan. Itu merupakan makanan-makanan yang memiliki indeks glikemik yang rendah. Makanan-makanan yang indeks glikemiknya tinggi contohnya seperti nasi putih. Kemudian sebagian besar makanan-makanan yang manis yang mengandung gula yang tinggi itu biasanya indeks glikemiknya tinggi. Jadi ketika kita makan, begitu beberapa menit masuk ke dalam makanan, masuk ke dalam tubuh, maka gula darah akan melonjak dengan porsi yang tinggi. Dan hal itu sebaiknya diminimalkan ketika kita menjalankan ibadah puasa Ramadan. Kemudian untuk asupan protein, kita bisa beli dari telur, dari daging, dari kacang kedelai, seperti itu boleh. Kemudian untuk lemak, dipilih lemak yang tidak jenuh, lemak yang baik, itu seperti ikan, kemudian alpukat, itu merupakan sumber lemak yang lemak tidak jenuh yang baik. Kemudian selain makanan sahur dan makanan berbuka puasa, kita juga harus menambah snack di antara waktu sahur dan waktu buka. Mungkin 1-2 kali camilan itu bisa diberikan dalam porsi yang tidak terlalu besar ya. Jadi kalau kita berikan persentase, mungkin 50% dalam makan 24 jam sehari semalam itu paling besar pada saat berbuka. Kemudian waktu sahur sekitar 40%. Kemudian sisanya 10% bisa dibagi menjadi 1 atau 2 kali snack. Mungkin bisa diberikan pada saat setelah selesai sholat tarawih, itu bisa kita berikan snack agar kita tidak mudah lapar. Kemudian setelah itu kita juga harus memperhatikan asupan cairan, karena kita juga membutuhkan cairan dalam jumlah yang cukup. Jadi kita harus memastikan bahwa saat kita berbuka
apalagi pada waktu sahur ya, karena kita akan menjalani puasa berikutnya, kita harus memastikan jumlah cairannya itu cukup. Jumlahnya sekitar 30 cc per kilogram berat badan. Jadi kalau misalnya kita berat badan 60 kg, kita membutuhkan kira-kira 1800 cc. Mungkin secara gampang paling tidak kita jaga 1,5 sampai 2 liter dalam 24 jam, itu harus kita cukupi. Ya, perlu menjadi perhatian, ada kondisi-kondisi tertentu di mana memang kebutuhan cairan agak sedikit berbeda. Pada pasien-pasien diabetes yang memiliki penyakit penyerta, penyakit jantung, kemudian penyakit ginjal, itu memiliki kebutuhan cairan yang sedikit berbeda dengan orang yang lain, sehingga memang kasus-kasus tersebut membutuhkan perhitungan yang lebih detail. Namun secara umum, kebutuhan cairan harus kita cukupi untuk meminimalkan risiko terjadinya dehidrasi. Kemudian setelah memastikan nutrisi dan cairan tercukupi, kita juga harus memperhatikan aktivitas fisik apa saja yang harus kita lakukan pada saat kita menjalankan ibadah puasa. Untuk aktivitas fisik yang normal, bekerja sehari-hari, itu tidak ada larangan. Pasien boleh-boleh saja untuk bekerja selama bukan bekerja yang berat sekali ya. Justru malah pasien yang menjalankan puasa sebaiknya tetap ada aktivitas fisik yang dikerjakan. Bukan berarti lebih banyak tidur, lebih banyak istirahat, karena tidak ada masalah ketika pasien diabetes yang terkontrol menjalankan ibadah puasa, aktivitas fisik normal tetap bisa dijalankan seperti sebelumnya. Kemudian olahraga juga boleh dilakukan, hanya saja memang pilihan olahraga yang dilakukan tentu saja olahraga yang ringan atau yang sedang. Dan itu pun untuk waktunya coba dipilih mungkin di pagi hari atau mendekati waktu berbuka. Jadi mengurangi resiko terjadinya hipoglikemi akibat aktivitas. Untuk olahraga yang berat, olahraga lari jarak jauh, atau olahraga yang lain yang membutuhkan energi yang berlebihan, sebaiknya sementara bulan puasa ditunda terlebih dahulu. Kemudian setelah aktivitas fisik, kita beranjak ke obat-obatan yang dikonsumsi. Pasien diabetes rata-rata membutuhkan obat-obatan untuk mengendalikan kadar gula darah agar tetap baik. Dan obat-obatan ini setiap orang akan bervariasi. Ada orang-orang yang membutuhkan satu macam obat-obatan minum, ada yang membutuhkan 2 macam obat-obatan minum, ada yang membutuhkan 3 macam obat-obatan diminum, bahkan ada yang membutuhkan insulin untuk menggunakan gula darah. Insulin pun juga bervariasi, ada yang cuma disuntikkan 1 kali sehari, ada yang disuntikkan 2 kali sehari, bahkan ada yang disuntikkan sampai 4 kali sehari. Jadi memang kondisi seperti ini sebelum bulan puasa harus dikonsultasikan lebih dulu kepada dokter agar kita bisa tahu apakah ada penyesuaian khusus yang perlu dilakukan ketika memasuki bulan puasa. Secara umum kita perlu tahu terlebih dahulu obat-obat apa saja yang memiliki resiko hipoglikemi, menurunkan kadar gula darah yang besar. Ada beberapa obat yang perlu menjadi perhatian kita. Pasien-pasien yang meminum obat gula golongan sulfonylurea, semisal glibenclamid, glimepirid, kemudian glycoidone atau glyclazid, itu memiliki resiko hipoglikemi yang besar. Karena memang profil obat itu sendiri cepat untuk menurunkan gula darah. Demikian juga ketika seseorang menggunakan insulin, pasien tersebut juga memiliki resiko lebih besar terjadinya hipoglikemi dibandingkan penggunaan obat-obat yang lain. Jadi pada pasien yang menggunakan obat-obat tersebut perlu perhatian yang lebih besar ketika terjadinya tanda-tanda hipoglikemi, pasien perlu segera memeriksa kadar gula darah. Kemudian untuk pengaturan dosisnya, secara umum
ketika pasien menggunakan obat minum dan dosis sebelumnya diberikan 1 kali sehari, maka dosis obat tersebut tetap dilanjutkan selama bulan puasa. Hanya saja pemberiannya bisa diberikan pada saat berbuka puasa, khususnya pada pasien-pasien yang menggunakan obat sulfonylurea tadi, yang biasanya mungkin glimepirid diminum pagi, maka selama bulan puasa glimepirid bisa diubah pada saat berbuka. Kemudian jika pasien minum 2 kali sehari, maka pada saat bulan puasa minum obat dilakukan pada saat sahur dan pada saat berbuka. Jika misal pasien minum obat 3 kali sehari, kita perlu lihat lebih detail obat apa saja yang dikonsumsi. Kalau pasien menggunakan metformin dan diminum 3 kali sehari, maka metformin bisa diberikan 1 tablet pada saat sahur dan 2 tablet pada saat berbuka, atau bisa saja dipisah 1 tablet saat berbuka dan 1 tablet setelah sholat tarawih juga tidak ada masalah. Jika pasien minum obat-obatan seperti akarbose, di mana pasien minum pada saat makan, untuk akarbose hanya diberikan pada saat makan sahur dan makan buka. Jadi kalau sebelumnya 3 kali sehari, akarbose cukup diberikan 2 kali sehari saja. Demikian pula jika pasien misalnya mengkonsumsi glycoidone biasanya 3 kali sehari, maka cukup diberikan 2 kali sehari pada waktu buka dan sahur saja. Namun khusus untuk glycoidone, karena memang ini merupakan obat-obatan sulfonylurea yang resiko hipoglikeminya lebih besar, kita perlu hati-hati melihat jika misalnya memang pasiennya resiko terjadi hipoglikemi lebih besar, maka dosis glycoidone ini bisa diturunkan, terutama pada waktu sahur bisa diturunkan 10-20%. Bagaimana ketika pasien menggunakan insulin? Ini juga perlu kita lihat secara per kasus ya. Pada pasien yang menggunakan insulin basal yang hanya diberikan 1 kali sehari suntikannya, maka suntikannya bisa diberikan pada saat berbuka dan disarankan selama bulan puasa dosis diturunkan antara 10-20% untuk menjaga kejadian hipoglikemi. Kemudian ketika pasien mendapatkan insulin premix dengan 2 kali suntikan, maka insulin bisa disuntikan 2 kali pada saat berbuka dan pada saat sahur, dengan dosis pada saat sahur diturunkan 10-20%. Kemudian jika pasien mendapatkan 3 kali suntikan pada saat makan, maka suntikan pagi diberikan pada saat makan sahur, suntikan malam diberikan pada saat berbuka, dan suntikan yang biasa diberikan pada waktu makan siang dihilangkan karena pasien tidak ada asupan makanan. Untuk dosis yang lebih besar sampai 4 kali suntikan, atau pasien yang sebelumnya sudah mendapatkan insulin namun dosis gula darahnya juga masih belum terkontrol, pasien-pasien tersebut perlu berkonsultasi lebih lanjut kepada dokter, karena pasien yang mendapatkan insulin dengan gula darah yang tidak terkontrol, pasien tersebut merupakan pasien yang rentan mengalami komplikasi pada saat menjalankan ibadah puasa. Setelah kita mengetahui dosis obat yang harus kita gunakan pada saat bulan puasa, kita juga harus mengetahui kapan saja kita harus melakukan pemeriksaan gula darah. Secara umum, ada 7 waktu yang kita bisa lakukan pemeriksaan. Waktu-waktu tersebut pertama, waktu sebelum sahur, kemudian pagi hari, kemudian yang ketiga pada saat siang hari, kemudian yang keempat pada waktu sore hari, yang kelima pada saat berbuka puasa, kemudian yang keenam 2 jam setelah berbuka puasa, dan yang ketujuh pada saat sebelum tidur. Pasien boleh saja melakukan pemeriksaan gula darah dalam 7 waktu tersebut,
atau mungkin diselang-seling hari ini periksa gula darah pada saat sahur, besok diperiksa pagi, besoknya diperiksa pada saat siang, kemudian selanjutnya diselang-seling. Tapi yang pasti pasien harus melakukan pemeriksaan gula darah kapanpun ada keluhan. Keluhan-keluhan yang harus diperhatikan yaitu ketika pasien merasakan lemas, ketika pasien merasakan keringat dingin, ketika pasien merasakan pandangannya kabur seperti mau pingsan. Itu semua merupakan gejala hipoglikemi yang harus segera dipastikan apakah memang terjadi penurunan kadar gula darah atau tidak. Bisa jadi pasiennya tidak mengalami hipoglikemi, namun gula darah juga ternyata melonjak dalam jumlah yang tinggi. Keluhan-keluhannya juga biasanya bervariasi menjadi badan tidak nyaman, kemudian bisa disertai dengan mual. Pada kondisi badan yang tidak fit, pasien disarankan melakukan pemeriksaan gula darah untuk memastikan agar gula darah masih berada dalam level yang aman. Kemudian yang terakhir, pasien diabetes harus tahu kapan pasien harus membatalkan puasa. Kondisi-kondisi apa saja yang menunjukkan pasien berada pada situasi yang tidak aman. Yang pertama, ketika kita melakukan pemeriksaan gula darah dan kadar gula darah di bawah 70 mg per desiliter. Itu kondisi hipoglikemi yang berat, pasien tidak boleh melanjutkan puasa dan harus segera berbuka dan makan makanan yang manis untuk menaikkan kadar gula darah. Bagaimana ketika kita melakukan pemeriksaan, ternyata kadar gula darahnya 80. Pada rentang gula darah 70-90, pasien sebaiknya dilakukan pemeriksaan ulang 1 jam berikutnya. Jika kondisi gula darahnya masih stabil atau lebih baik, ya pasien dan tidak ada gejala, pasien boleh melanjutkan puasa. Namun jika gula darahnya semakin turun atau kadar gula darah masih 80 tapi pasien ada gejala, sebaiknya pasien segera berbuka, karena jika diteruskan dan gejalanya semakin berat, tentu saja akan menyebabkan komplikasi yang lebih berbahaya. Kemudian berikutnya, pasien harus berbuka ketika kita mendapatkan kadar gula darah lebih dari 300. Itu kondisi gula darah yang sangat tinggi, dan pada kondisi-kondisi seperti itu pasien rentan terjadi komplikasi, termasuk ke arah komplikasi ketoasidosis juga. Maka pada pasien dengan gula darah yang tinggi sekali, sebaiknya pasien berbuka puasa terlebih dahulu. Kemudian sebenarnya berapapun kadar gula darah, selama pasien mengalami keluhan yang berat, pasien tidak bisa melakukan aktivitas secara normal, pasien merasa lemas sekali, sebaiknya pasien berbuka puasa terlebih dahulu agar kondisinya lebih stabil. Berikutnya, ketika kondisi sudah lebih baik, gula darah sudah terkontrol, maka pasien bisa melanjutkan puasa Ramadan jika memang kondisinya diizinkan oleh dokter. Baik, itu tadi sudah kita pelajari bersama ya, tentang persiapan-persiapan apa saja yang harus kita lakukan sebelum menjalani diabetes, apa saja yang harus kita kerjakan pada saat menjalani ibadah puasa Ramadan, kemudian hal-hal apa saja yang harus kita awasi, dan kapan kita diharuskan berbuka puasa ketika menjalani ibadah puasa, khususnya pada pasien-pasien dengan diabetes mellitus. Demikian dari saya, semoga Ramadan kali ini kita bisa melalui dengan baik, kita bisa menjalankan ibadah dengan baik, kita bisa menjadi pribadi yang lebih bertakwa, dan kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.